Pak Jokowi yang saya tahu itu dia itu pertama pekerja dan responsif sebenarnya untuk hal-hal yang sehari-hari. Saya cerita ya, beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, ada peristiwa di Bekasi di mana seorang yang dirampok lalu membunuh perampoknya. Yang berusaha dibegal. Iya, yang berusaha dibegal sepeda motornya, lalu dia orang Madura kebetulan bisa bersilat, lalu dia ngelawan. Dirampas senjatanya lalu digunakan untuk membunuh orang yang ingin membunuhnya itu. Nah pada saat itu kita semua kaget karena polisi tiba-tiba menjadikan orang ini tersangka. Dijadikan tersangka loh, orang membunuh orang yang akan membunuhnya. Padahal menurut hukum kan tidak boleh. Karena orang membela diri. Membela diri. Sorenya saya ketemu Pak Jokowi bersama Ibu Yenti Ganarsi. Yenti Ganarsi itu seorang perempuan pakar aktivis, pencucian uang. Iya, pakar pencucian uang. Oh, itu konteksnya apa Pak bersama Pak Jokowi? Nah, pada waktu itu beliau mengundang ahli-ahli hukum dan saya mengambil kesempatan pertama untuk menyerap ada peristiwa begitu orang membunuh, membela diri, tiba-tiba jadi tersangka. Tanpa proses pemeriksaan yang jelas, nih polisi tidak benar, saya bilang. Oh iya, kata Pak Jokowi waktu itu. Nah, lalu Bu Garnasi menjelaskan lebih jauh, lalu kalau ada begitu biar nanti saya selesaikan, katanya. Saya kalau saya baca sendiri berita seperti itu, biasanya langsung saya telepon Polri atau TNI atau pejabat. Tapi kadang-kala tidak baca. Terima kasih Anda memberitahu gitu. Tahu apa yang terjadi enggak? Besoknya anak yang tadi sudah tersangka ini tiba-tiba dikeluarkan oleh polisi dan diberi penghargaan. Diberi piagam penghargaan sebagai orang yang telah membantu Polri. Padahal sebelumnya sudah tersangka. Tidak pernah ada dalam sejarah. Orang sudah tersangka, ya kalau mau dibebaskan paling diberi SP3 suruh pulang gitu. Tapi ini diberi penghargaan. Artinya apa? Responsif juga. Jadi itu berubah, nasib si pemuda ini berubah itu karena informasi yang Pak Mahfud sampaikan ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi apapun yang dilakukan ya pasti memerintahkan Kapolri atau jajaran di bawahnya. Iya pastilah. Karena sebelumnya sudah ramai kan di media ini tersangka karena membunuh orang yang itu tidak pernah terbuka loh Pak Mahfud sebelumnya. Tidak pernah terbuka. Kita tidak pernah tahu bahwa saya yang buka kepada Anda sekarang. Terima kasih, Anda Pak bisa Mahfud. cek ke Pak Jokowi. Saya yang menyampaikan bersama Bu Garnasi pada waktu itu. Bilang di depan orang ini tidak benar, ini ada pasal sekian. Orang yang membela diri sampai membunuh sekalipun itu tidak boleh dihukum. Nah, Pak Jokowi bukan hanya melarang menghukum orang itu, tapi juga memerintahkan memberi penghargaan, malahan kan dapat penghargaan anak itu. Namanya Irfan, anak Madura. Semua orang mengira wah hebat itu, bisa anak bisa bebas, polisi hebat. Saya yang bicara dengan presiden bersama Bu Garnasi dan banyak saksinya pada waktu itu. Artinya apa? Artinya ya responsif juga terhadap hal-hal yang konkret dan tidak terlalu mempunyai sensitivitas politik kira-kira. Oke, Pak Mahfud, itu kan Pak Jokowi intervensi terhadap kasus hukum. Selama ini bilangnya presiden tidak boleh intervensi kasus hukum, tapi apa yang diceritakan Pak Mahfud menunjukkan presiden menggunakan kewenangannya untuk ikut campur pada kasus yang sebetulnya bukan urusannya. Enggak, di dalam ketatanegaraan itu presiden penegak hukum loh. Lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kan penegakan hukum terbagi pada tiga. Yang membuat hukum itu parlemen, yang melaksanakan hukum itu presiden eksekutif. Kemudian yang mengadili itu yudikatif. Nah presiden ini kan sebenarnya penegak hukum lalu dibantu. Memberitahu seperti itu kan biasa dan semua presiden melakukan itulah, bukan intervensi. Justru saya pernah menulis, justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan jika ada ketidakberesan di dalam penanganan. Menurut saya itu bagus dan publik kan menyambut dengan gembira kan ketika Irfan itu dibebaskan. Semua bersorak ini bagus ini pemerintahnya gitu kan gitu. Pak Mahfud, ini nyambung ke pertanyaan ada yang di bawah, tapi ini juga pertanyaan saya karena saya juga netizen nih. Jadi numpang tanya ke Pak Mahfud. Berarti seharusnya Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk intervensi kasus Novel Baswedan. Bisa tentu saja, memberi arahan ya. Jangan intervensi. Kalau memberi arahan tapi yang tadi Irfan diintervensi. Iya, memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam memberi arahan. Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi ke Novel Baswedan. Dan sejauh ini juga kan sudah melakukan dipanggil polisinya, ditanya bagaimana, masih sanggup tidak? Sanggup Pak, siap, kan masih begitu gitu. Nah kita lihat per hari ini kan jawabannya begitu, polisi masih sanggup, belum menyatakan menyerah. Kalau nanti sudah menyerah baru saya turun tangan, kan begitu Presiden. Anda percaya polisi masih sanggup Pak Mahfud? Ya saya percaya, sejak awal saya percaya polisi kalau mau itu gampang mengungkap
Mau apa tidak ini? Kasus Novel Baswedan, ntar dulu. Kenapa? Apalagi indikasinya kan sudah sering disebutkan, sudah mengundang pelukis perkawannya dari Australia dan sudah ada ini dan sebagainya. Saya kira bisa. Bisa. Kalau tidak bisa ya bukan Polri namanya. Saya menganggap baik juga kalau Pak Presiden Jokowi itu misalnya memenuhi usul-usul yang disampaikan oleh gerakan pro demokrasi dan penegakan hukum agar dibentuk TGPF yang lebih independen gitu. Anda kan, setuju Pak? Itu ya Pak? Oh setuju. Kan saya katakan kalau Pak Jokowi menganggap itu penting, saya sangat setuju. Karena itu mungkin yang bisa mempercepat pengungkapan kasus itu. Baik. Tapi katanya polisi masih sanggup, ya sudah biar aja. Menyambung ke soal yang tadi, ini dari topik. Pak, kenapa sekarang agama dijadikan tameng di politik kita? Iya, itu sebenarnya menurut saya, pertama kalau di kalangan massa itu hanya emosi. Yang kedua kalau di kalangan elit itu hanya menjadikan agama sebagai alat untuk meraih dukungan. Kalau rakyat di kalangan massa, rakyat biasa, emosi itu merasa kalau dipanas-panas ini agama kita dilecehkan. Agama kita tidak diindahkan oleh negara karena pemimpin-pemimpin kita ini tidak Islam. Lalu dijadikan sayalah yang Islam. Gitu ya, elit. Nah elit itu sendiri saya tidak percaya pimpinan Islam. Saya pernah menulis gini di Twitter saya. Saya heran nih rakyat kita mengatasnamakan memperjuangkan Islam. Pokoknya Islam harus diperjuangkan, harus pemimpin Islam. Tokoh yang akan dicalonkan sebagai pemimpin Islam itu Islam aja tidak ngerti. Bahkan sholat aja tidak benar gitu. Masa ini mewakili Islam? Berarti apa? Ini hanya menumpang emosi umat aja. Oleh sebab itu menjadi tidak penting sebenarnya untuk kedepannya itu membawa-bawa nama agama. Karena ada yang kemarin mengatakan ke saya, tidak ada dalam sejarahnya itu orang yang berjuang lalu membawa bendera agama itu berhasil di Indonesia ini, tidak pernah, selalu kalah gitu. Tetapi substansi agama selalu menang, agamanya itu yang simbolik itu kalah. Tapi saya jadi ingin tahu ketika Anda menulis di Twitter itu yang menjual Islam tapi sholat saja tidak, itu siapa Pak? Tidak usah disebut lah. Banyak lah. Oh, justru banyak. Itu fenomena ya, yang pejuang-pejuang itu kadang-kala itu yang sok fundamentalis itu kadang-kala tidak pernah belajar Islam secara sungguh-sungguh. Dia belajar Islam dari Google, dari majalah, dari Twitter. Ya. Karena ketika bertemu orangnya itu tidak ngerti dia, tidak ngerti apa-apa. Gitu. Ada juga yang ngerti karena sikap fundamentalisnya, ideologinya. Oke, ada beberapa, tapi yang banyak itu banyak yang tidak ngerti.